Selamat datang di Ronda. Emang kok Ronda sih, Mbak Adel? Ini bukan di Bos Ngamli ini. Ya bukan dong, udah jelas-jelas setupnya aja bukan di bawah kamling. Ya, terus apa Ronda ini? Jadi teman-teman, Ronda ini adalah singkatan dari Rohani dalam Anak Muda. Itu Mbak Mel. Jadi itu apa? Ngapain itu Ronda itu? Ronda itu sebenarnya adalah program dari OMK dan Komsos Paroki Somaitan nih. Bentuknya itu podcast, jadi kita membahas seputar gereja gitu. Kehidupan menggereja Oke, gitu. jadi ini seru nih bakalan. Apalagi Ronda kali ini nih akan sangat spesial karena kita akan membahas satu isu yang sangat hangat dan lovely. Aduh, apa nih gitu. ya? Jadi kita akan membahas tentang OMK dan keluarga, gitu Mbak Imel. Tapi ngomong-ngomong keluarga nih, kamu pernah denger nggak sih lagu yang harta yang paling berharga adalah Keluarga. Betul kan ya itu ya? betul. Menurut Mbak Imel lagu itu bener nggak sih? Ya betul, karena ya keluarga itu nggak kelihatan tapi ya itu harta gitu. Tapi terasa gitu ya, terasa hangat dan kalau nggak ada keluarga nih kayaknya Hidup sendirian masa ya enak gitu feeling ya? lonely Iya. gitu. Tapi Mbak Imel kita nih masa cuma ngobrol berdua doang kayak kurang asik gitu. Iya. Tapi kenalan dulu kali ya. Dari tadi kita udah iya, ngobrol, iya, iya bener. kan? Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kenalin dulu, nama aku Adelia Kristi, biasa dipanggil Adel, dan aku sama temanku Aku Imelda Maharani, biasa dipanggil Imel. bisa juga dipanggil sayang, guys. Boleh, ini nomornya di bawah ya Tuh, teman-teman. sih? Gimana sih ya? Iya. Langsung aja kita nggak cuma berdua nih, karena kalau berdua kayak kurang asik. Kita mau ngundang teman-teman kita, Jadi perwakilan tanpa- OMK ya, dari artis sebenarnya, artis papan iya, atas gitu. oke. Artisnya Sometan gitu ya. Artis kondang Sumetan gitu. Mungkin kita langsung panggilin aja nih. Ya, tanpa berlama-lama kita panggil Kak Sri dan Kak Andrea. Halo. Selamat datang guys. Kita ajak mereka berdua ini untuk ikut ronda ya. Iya betul. Silakan duduk, boleh. Boleh duduk guys. Ya, tadi siapa sih yang dipanggil? Kak Sri dan Kak Andrea. Iya, yang ini bener Kak Andrea. Betul. Betul. Ya ini bener Kak Sri. Bener. Tapi kok bisa Kak Sri? Ya, gimana ya caranya ya? Jadi awalnya dulu tuh Sri itu adalah nama panggilan buat teman-teman deketku gitu. Terus ya teman-teman deketku ya tergabung dalam ikut OMK, terus aku ikut OMK, terus ya semua jadi manggil aku Sri gitu. Sampai sekarang manggilnya tetap Kak Sri. Iya bener. Jadi semua orang dekat dengan Kak Sri. Jadi betul panggilnya Sri gitu ya. Sri. Mungkin tanya dulu kali ya perkenalan nama aslinya nih. Tadi kan panggilan sayang nih. Boleh sekarang tuh. Mas. Perkenalkan nama saya Sirgario Dwi gitu. Bisa panggil Sri. Iya. Kesibukannya apa nih? Aku sekarang bekerja sebagai makeup artist. Oh asik. Yang di makeup artis. Oh, bukan. Bukan ya, bukan ya. Bukan. Next ini ke Kak Andrea. Nama lengkapnya? Oke. Halo teman-teman, namaku Andrea Krista Dityani, dipanggil Andrea. Terus apa? Sekarang kesibukannya nih. tadi sibuk apa? Kesibukanku itu baru nyiapin UTS karena minggu-minggu ini adalah minggu UTS. Mahasiswa ya Iya. guys. Mahasiswa lagi pusing UTS. Harusnya malam ini belajar ke malam ronda. Iya. Ya nggak apa-apa ya, minta tolong ya. Iya, betul. Jadi kita mau ngapain Mbak? Ada. Seperti yang udah di-mention di awalnya tadi ya teman-teman, bahwa kita bakalan ngobrol-ngobrol nih tentang OMK dan keluarga bersama dua narasumber yang kece. Tapi mungkin lebih enaknya kita panggil Mas Mbak aja ya. Ya karena kita kan nggak di kampus ya. Iya. Jadi Dan kita Mas juga Mbak. jawir ya. Oke. Mas Sri dan Mbak Andrea. Ya, oke. Aku mau nanya nih buat Mas Sri dan Mbak Andrea. Kalau dengar kata keluarga, itu tuh apa sih yang terlintas di benak Mas Sri dan Mbak Andrea nih? Dari siapa dulu nih Mbak Ada? Boleh dari Mbak Andrea dulu. Oke. Mungkin satu kata, tiga kata, terserah. Apa ya, kalau aku keluarga itu cinta dan juga support system. Support system. Bener banget. Terus kalau Mas Sri nih apa nih? Cinta, rumah, dan segalanya. Rumah, everything guys. Iya betul. Tadi dikatain tuh cinta di situ walaupun nggak kelihatan tapi kerasa ya kalau cinta tuh iya betul. Terus aku mau tanya nih, kalau menurut Mas Ri dan juga Mbak Andrea nih, keluarga ini sebenarnya punya peran nggak sih terhadap kehidupan sebagai OMK? Punya. Ya. Kenapa tuh kok punya ya? Apa ya? Peran ya? Karena keluarga adalah salah satu faktor yang memberi iman kita.
membimbing kita juga untuk kehidupan kita selama bermasyarakat, berkeluarga, dan segalanya. Oke. Kalau dari Mbak Andrea sendiri nih? Hampir sama kayak Kak Sri, Mbak. Mas Sri. Sama keluarga itu tuh penting buat aku, terutama mereka itu mensupport aku dalam aku berkegiatan, terutama menggereja, kegiatan gereja kayak MK atau pelayanan yang lainnya. Gitu. Jadi support system ya? Betul. Full support. Ya. Oke. Tapi Mas Tri dan Mbak Andrea nih, pernah nggak sih kayak ada perasaan yang berbeda gitu ketika bermasyarakat dengan kita lagi ada di dalam OMK, lagi berdinamika dengan OMK tuh ada kayak perasaan yang berbeda nggak gitu? Atau mungkin Mbak Imel dulu, kalau kamu gimana Mbak? Apakah ada gitu? Kalau aku nih rasanya ya, misal kalau pas aku nih pergi ngopi nih sama teman-teman gitu ya mungkin ya. Pergi ngopi sama pergi rapat di gereja atau kumpul di gereja setelah misa ataupun yang lainnya gitu ya. Rasanya tuh tetap kalau aku lebih menarik di gereja gitu ya. Karena kan backgroundnya tuh beda-beda. Terus juga udah sering ngumpul kan. Jadi mungkin lebih chemistry-nya lebih dapet gitu ya daripada hanya sekedar ngopi diem berdua bertiga gitu kayak rasanya kayak gitu. Mungkin kalau dari Mas Ri dulu kayak gimana nih? Hampir sama sih sebenarnya. Kalau udah OMK itu udah aku anggap keluarga kedua buatku. Jadi sangat ya sering ketemu sama teman yang notabene berbagai latar belakang, bener. Terus asik aja gitu kalau sama-sama teman-teman OMK gitu, karena kita kebanyakan seumuran dan kita sepemikiran kebanyakan gitu. Jadi bondingnya tuh lebih ada ya, lebih kerasa. Benar. Terus kalau Mbak Andrea? Kalau aku sendiri mungkin lebih bahas ke keluarga ya. Kayak misal aku meninggalkan rumah untuk berkegiatan di OMK gitu. Aku merasa senang dan tenang karena kalau biasanya kalau aku pergi gitu, misal aku main, nah itu tuh pasti aku disuruh kayak buat melakukan pekerjaan rumah dulu gitu. Tapi kalau misal aku langsung kayak ke gereja, misal aku mengharap kumbahan kirong ember, gereja ini Biarin gitu ya. Bencana gitu nah ya gitu. Guys, tapi kayak dari tadi ini kita kayak krik-krik. Ini kurang seru ya. Kurang bonding tadi tuh Mbak Adel. Jadi gimana kalau kita sekarang ada yang seru-seru? Ngapain Iya, ya? aku punya game. Nama gamenya adalah Yes or No. Ya, Jadi jadi teman-teman nggak asing ya sama iya, game Yes or itu No? pasti udah ada di mana-mana karena cuma dua pilihannya yaitu yes or no. Ya. Jadi nanti Pasti bisa ya dia. Mas Tri dan Mbak Andrea ngangkat ini kertas sih tulisannya yes or no. Boleh. Ya. Secara serentak ya, nanti kita hitung sampai 3. 100. Oh, kebanyakan. Ya, lama. 3. Ya, boleh sampai Boleh 3. jangan sekarang? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Nanti dulu, nanya dulu. Ini bukan ring tinju ya? Oh, dia angkat tangannya. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama Mbak Mel. Oke. Pertanyaan pertama, yes or no, anak iman salah nih gimana sih? Bro. Udah baca. Iya, malu. Iya gue. Pertanyaan pertama, yes or no, iman anak muda diawali dari spiritualitas keluarga. 1. Hitungan 3 Pak. Maaf. 1, 2, 3. Yes. Yes. Sama nih. Kompak nih. Ini kok bisa kompak lu? Briefing nggak? Kira nyontek ya? Iya. Briefing. Bohong guys. Bohong. Ini real. Ini real. Iya. Langsung pertanyaan kedua Mbak Mel. Pertanyaan kedua, yes or no, anak muda yang terlahir dari keluarga Katolik punya kekuatan iman lebih dari yang bukan keluarga Katolik. 1, 2, 3. No. Enggak benar. Gimana sih? Tapi jawabannya sama nih. No. Oh iya. Tetap kompak ya? Iya. Oh, enggak, Tadi jawabannya yang nomor 1 yes semua, yang nomor 2 terus no semua. Tapi yang pertama tuh aku mau setuju sih kalau misalnya keluarga itu punya peran ya dalam spiritualitas kita sebagai OMK gitu. Tapi yang kedua nih kenapa nih kok nggak setuju? Apakah ada cerita tertentu gitu? Dari Mbak Andra dulu ya mungkin ya. Kalau aku gimana ya? Menurutku untuk menilai seseorang itu kuat imannya itu nggak harus melulu dia dari latar belakang keluarga Katolik, tapi mungkin bisa dari pengalaman pribadi dia sendiri, kayak experience dia sendiri. Mungkin pas dia punya masalah atau pokoknya dia terkena badai hidup yang sangat besar, nah, dia menemukan apa ya pengalaman iman di situ, mungkin dari situ. Jadi nggak
melulu dari keluarga Katolik lebih unggul gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Ri nih gimana nih? Aku tadi milih apa ya? No. No, tidak. Karena dari cerminan diriku sendiri, bercermin sama diriku sendiri, aku tumbuh di keluarga non-Katolik. Tapi sedangkan aku sendiri sekarang mau Katolik dan ya apa ya, aku sekarang hidup di gereja, aktif, ikut kegiatan OMK, apapun itu, seperti itulah. Tapi ini cukup menarik ya Mas, karena kayak di awal tadi cerita kalau misalnya bukan dari keluarga yang berlatar belakang Katolik gitu. Tapi ada nggak sih Mas kayak turning point, kayak titik balik kenapa kok akhirnya Mas itu memutuskan untuk jadi bergabung ke dalam Katolik gitu? Oke, mungkin karena udah pendewasaan mungkin ya. Itu pengalaman juga. Sesuai dengan pemerintah. Apa nih kok ngomongin pemerintah ya? Semua warga negara berhak memilih agamanya masing-masing. Iya. Sesuai undang-undang ya Mas? Benar. Pasal 29 Undang-undang dasar. Itu aku ikut ke Katolik, terus keluarga fine aja. Awalnya sih menolak, tapi ya nggak apa-apa. Terus lama-kelamaan fine. Nyaman gitu ya. Seiring berjalannya waktu menerima ya Mas. Apalagi di keluarga bukan Katolik terus sekarang jadi aktif juga di gereja gitu kan. Itu sesuatu yang wow, karena kan belum tentu teman-teman yang berlatar belakang Katolik ya maaf gitu Aktif dia di gereja aktif gitu. ya. Kadang ada yang males. Lebih baik tidur gitu. Nek gue kowe. Malu. Oke. Soalnya gini Mbak, karena apa ya, aku berkegiatan di gereja, aktif di gereja, ikut semua kegiatan gereja itu karena rasa tanggung jawabku. Aku sudah mulai keyakinanku ini, jadi aku bertanggung jawab dengan pilihanku itu. Semacam ya. gitu ya. Menekuni gitu ya. Benar. Benar hidup di gereja. Benar, setuju banget. Lanjut kali pertanyaan Terakhir ya, ya Pak, ya? betul. Yes or no, keluarga berperan atas keaktifan anak-anaknya dalam gereja. 1, 2, 3. Yes, Setuju banget. Yes. Setuju. Ya. Kalau Mbak Imel, yes or no Mbak? Aduh, ini nggak ada terus ini. Ya tentu yes ya, sama kayak teman-teman yang lain. Walaupun memang nggak secara langsung gitu ya, tapi kalau misal pamit ke rapat gitu ya boleh gitu, nggak ada alasan tadi yang sampaikan Mbak Andrea kalau mau pergi main pekerjaan rumah harus selesai, nggak, itu nggak ada lah di sini. Ya silakan gitu. Terus kalau dari pengalamanku juga ya, karena Bapak Ibu itu juga aktif menggereja gitu, jadi itu tuh sebagai pemicu juga salah satu faktor kayak Bapak Ibu ki sregep nang gereja, aktif nang gereja, masa aneh orang gitu nih. Sampai nggak pulang ke rumah gitu ya. Gereja rumah kedua. Waduh, ya. Jadi itu yang membuat keluarga tuh ternyata benar-benar punya peran gitu ya dalam keaktifan kita di OMK ini. Aku juga setuju banget nih Mbak Mel, kalau keluarga tuh punya peran yang cukup penting ya dalam keaktifan hidup Indonesia gitu. Tapi dari tadi kita setuju ya kalau misalnya peran keluarga tuh positif gitu dalam kehidupan kita. Tapi ada nggak sih kayak stigma negatif dari keluarga gitu tentang kalau kita lagi berdinamika di OMK gitu? Apakah ada gitu? Atau mungkin stigma negatif itu mungkin bisa ke kalau misal ada acara di gereja, pamitnya di gereja, padahal nanti pergi pacaran gitu ya. Enggak, ini contoh gitu. Atau mungkin orang tua khawatir, kan acara di gereja, kuliahnya, sekolahnya kayak gimana gitu. Mungkin gimana? Semalang pas isu gitu katanya. Kalau menurutku sendiri sih nggak ada ya Mbak ya, cukup baik aja. Kalau Mbak Andrea? Kalau dari keluargaku, puji Tuhan tidak ada yang punya stigma negatif kayak gitu. Semua percaya sama aku. Berarti full support dan Yes. positif stigmanya ke OMK. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan udah lama nih kenal di OMK gitu, udah sering ketemu di acara, misa pun juga sering ketemu gitu ya. Ada nggak sih dari teman-teman kegiatan OMK apa sih yang menurut teman-teman tuh seru, kayak pengen aku ulangin lagi nih Fun. gitu? Banyak banget sih. Waduh, apa tuh contohnya? Bisa diceritakan sedikit? Makrab. Makrab, iya tuh aku juga. Makrab tuh seneng banget. Terus Satu malam kurang ya? Iya. banget. Terus ya bakar-bakar bersama. Terus Bakar apa? Bakar beca? Oh bukan. Bukan. Bukan, nggak boleh. ya, terus ini
kepanitiaan di setiap acara event tertentu OMK itu seru banget. Contohnya HUT paroki itu HUT ya. paroki, terus panitia Natal. Natal Paskah ya sih benar-benar. itu. Animonya tuh seru banget. Seru Walaupun kadang selek di sini di situ ya, tapi kok kadang rasanya laki juga ya. capek gitu. Tapi karena itu tadi menemukan rumah di OMK, jadinya fun. Terus sama Anjang sana Mbak, ketemu OMK wilayah, lingkungan yang belum kita kenal gitu seru banget. Menambah relasi juga ya. Bener. Kalau Mbak Andrea sendiri Kalau gimana nih? kalau aku ini karena kemarin aku ikut kepanitiaan IYD Rayen 2. Oh iya, Nah, itu juga seru. Selain paroki. berdinamika sama anak-anak OMK paroki, aku juga belajar buat mengenal, terus kerjasama juga sama anak-anak paroki yang lain dari materi sama pakem. Ya. Nah, itu sih yang berkesan. Itu Tapi ya sih itu kayaknya kenalan aja itu ya. Bener sih. Iya. Terus kalau Oke. Mbak Mel ada nggak sih? Kalau aku jaga pastoran. Betul. itu sederhana ya, tapi fun. Pengen betul. terus ya. Jadi nggak mikir banget kan, cuma duduk ngobrol ya, gibah gitu ya tentunya Gibah. ya. Gibah. Terus malam minggu nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi mending ke gereja aja gitu ya. Itu kan kamu jomblo. Ya, iya itu sebenarnya alasannya itu ya. Jadi rasanya seru gitu di situ. Terisi ya malam minggu, nggak gabut, nggak ngelangut. Kalau Mbak Adel apa nih? Kalau aku kepanitiaan tadi sih yang pasca Natal, terus jaga parkir. Itu juga terus Iya. cuman guys. Iya betul. Itu juga aku suka. Kadang Jangan juga. lupa gresek juga. Iya, betul. Meskipun itu sangat capek ya kalau Iya. seharian ngumpulin gresek gitu, tapi Uangnya ya keuntungannya lumayan tuh- gitu ya. Uangnya Iya, juga. lumayan. Selanjutnya nih, aku mau tanya mungkin dari Mas Ri dan juga Mbak Andrea tuh ada nggak sih harapan dari keluarga tuh dukungan seperti apa? Ekspektasi untuk, terhadap dukungan dari keluarga gitu, pas hidup di gereja gitu. khususnya dalam dinamika OMK juga gitu. Kalau sekarang sih keluargaku udah mendukung sepenuhnya ya untuk kegiatanku di gereja, peribadatanku dan apapun. Mau sedikit cerita flashback aja dulu waktu sebelum aku masuk Katolik, gitu. Ke gereja aja diam-diam Mbak. Mau paskahan itu ngeluarin sepatu. Malah Lewat jendela. Waduh, kayak maling ya nih. Terus bicaranya pamitnya mau pergi main, tapi mau ke gereja sih sebenarnya gitu. Terus kalau minggu pagi gitu nggak pernah ikut, jarang. Mau cari alasan juga bingung kalau keseringan. Terus seringnya sih main, tapi yang asli ke gereja pagi gitu. Tapi kalau sekarang setelah aku pindah masuk ke Katolik itu udah banyak mendukungnya, banyak perubahan, banyak lebih ya support Dibebaskan, lah. ya. Membebaskan dan support lah. Mau acara apapun dibolehkan gitu. Yang penting tahu batasan aja gitu. Terus ya aku juga berharap sih dari apa ya? Dari ceritaku yang aku berpindah agama ini, keluargaku tidak apa ya? Terus tidak bentrok ataupun apa gitu. Nggak prank gitu. Teman-temanku juga banyak yang tahu, banyak tahu yang cerita aku yang dulu, terus sekarang jadi Katolik itu nggak nganu kok. Apa ya, nggak membenci ataupun terus di cut off Jauhin pertama gitu ya. kali. Enggak. Ternyata mereka juga ikut support terus mendukung apa yang udah aku pilih gitu. Ya, iya. Yang bunga. dulu ngendap-ngendap kayak maling gitu ya. Itu kalau keluar rumah itu bajunya kayak gimana loh? Bajunya biasa, baju ya pakai kemeja, terus celana itu. Tapi kalau sepatu Ya itu tadi ya dilempar itu ya. dilempar lewat jendela. Oke. Kalau Mbak Andrea sendiri gimana nih? Kalau aku ya sama harapannya dapat dukungan selalu dari keluarga, terus sebisa mungkin jangan khawatir lah sama aku kalau misalnya baru ada kegiatan di OMK atau pelayanan di gereja gitu. Jadi lebih pengennya biar percaya aja gitu. Percaya. dan juga kalau teman-teman mungkin ya harus menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan kok izin ke gereja, Zuk ternyata malah dolan. Iya. Ya, kalau ini tadi apa ya, kebohongan untuk kebaikan atau gimana ya? Iya, itu malaikat bingung lagi. Iya. Mau main tapi mau ke gereja. Iya, Iya. gitu. Betul. Mungkin mau
lanjut ke challenge gitu ya Mbak Adela? Ini biar makin seru. Challenge apa lagi nih? Ya. Challenge apa ya? Untuk penutup gitu ya, jadi challenge. Menutup obrolan kita malam ini, kita mau challenge nih. Kan bisa sweet dulu nih. Ini mau yang menang apa yang kalah nih? Yang kalah aja, yang kalah aja. Oh. Boleh sweet dulu guys. Ya, sweet dulu boleh. Batu kertas gunting aja ya? Ya, satu kali ya. Iya. Oke. 1, 2, Batu gunting kertas. Lagi. Batu gunting kertas. Ya, oke. Nggak ada yang Jadi kalah. Mbak Andrea yang kena challenge. Ya, apa nih Mbak Apa ya Adela? ini? Jadi Mbak Andrea telepon salah satu temennya Mbak Andrea yang paling teman OMK ya, yang paling cakep banget, yang udah kerasa keluarga banget gitu. Terus Yang dianggap seperti keluarga. Terus ungkapkan rasa terima kasih terhadap temen Mbak Andrea itu. Silakan. Makanya cemiwiunya. Kita boleh tebak pakai cewek atau cowok gitu ya. Boleh gitu. Dicari-cari dulu ya. Padahal banyak loh teman di OMK tuh ya. Sebenarnya Tapi kalau kan pasti ada kan ya, kayak misalnya satu yang kayak gue banget nih. iya. My BFF forever. Mungkin boleh ditelepon tuh Mbak Andrea tuh. Prima dona kita sih. Oh, prima donna masih. Mbak ya? Bukan yang ini. Oh, lain lagi. Lain lagi. Beda keluarga lagi. Beda kan aja. Beda. Tebak coba. Nggak tahu dong. Nggak tahu. Ya. Iya. Nggak dong. Nggak mau tebak-tebakan. Bisa di loudspeaker ya? Boleh. Ayo deg-degan guys. Kalau apa ini? Lagu apa ya? Di Thailand mungkin. Bisa jadi. Nela turu. Kayaknya kasih sok deh. Atau enggak diungkapin aja kali ya langsung ke Iya, sini ya. Ya. Inilah lewat depan kamera. Berarti secara general aja kali ya Mbak Adel untuk semua teman-teman OMK di Somoitan terutama Tadi ya. udah mention kalau rasanya seperti keluarga gitu ya. Mungkin Mbak Andrea bisa ngungkapin aja. Ini dimatiin ya. Iya, Iya, oke. iya, boleh mati. Batal nih challenge-nya. Iya. Apa ya? Untuk teman-teman OMK, terutama OMK Somoitan, terima kasih karena sudah menjadi keluarga, terutama keluarga kedua aku. Cie. Iya. Terima kasih sudah mau berdinamika sama aku, terus mengajarkan banyak hal juga sama aku, terus semoga kita semakin Bonding. makin dekat lagi, terus Makin banyak merekat. acara Makin merekat. acara lagi, terus ya pokoknya terima kasih buat teman-teman OMK, love besar. Aduh. Kayaknya. Oke, tentunya juga ini bisa menjadi semangat gitu ya. Menjadi semangat, 1-2 semangat, nanti semua bisa jadi semangat ya. Makin besar semangatnya ya. Hmm. Dan harapanku juga sama buat teman-teman OMK semuanya. Semoga kita semakin bisa berdinamika bersama, semakin Membentuk bersatu keluarga dalam tadi, Kristus. ya. Benar Gitu. Keluarga gitu. Mungkin udah segitu dulu kali ya Mbak Adel. Obrolannya udah segitu ya, karena udah midnight. Iya. Rondanya udah selesai. Iya. Mungkin udah sekian Udah aja. cukup ngobrol ngalor ngidulnya juga, dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ri dan Mbak Andrea yang udah berkenan diundang ke acara yang spektakuler ini guys. Gak ada di mana-mana ini acaranya. Sometan doang. Iya. Di ronda episode kali ini. Mungkin besok masih banyak lagi ya. Betul. Jangan lupa dipantengin terus guys. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin obrolan kita nggak jelas kesana kemari gitu. Tapi semoga tetap- maknanya sampai ya ke teman-teman semua. Jadi dapat ditarik kesimpulan juga nih dari obrolan kita hari ini bahwa memang ternyata keluarga itu nggak hanya secara harfiah gitu ya. Mungkin bisa ditemukan di teman-teman OMK, di perkumpulan OMK ataupun di mana aja itu ternyata juga bisa dijadikan sebagai keluarga yang dapat mendukung kita untuk semakin aktif di Kehidupan menggereja. betul. Bertumbuh dalam iman Katolik. Bisa mengembangkan gereja juga tuh nantinya. Oke. Pokoknya teman-teman pantengin terus YouTube-nya Komso Somoitan. Dan tungguin episode-episode seru selanjutnya. See you. Dadah. Dah.